Dari lantai 3 Gedung BNN, this is CNS Corner. CNS Corner bersama penyuluh narkoba. Kali ini kita narasumbernya berasal dari penyuluh narkoba ahli muda. Di sini ada Ibu Eko Wibawati. Halo Ibu. Halo. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Saya ada Ilham. Selalu cerah Bu Eko. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru sama Bu Eko. Kita akan ngebahas seputar remaja bicara hati ke hati. Karena memang beliau ini lumayan ahli lah ya di bidang remaja. Langsung aja Bu Eko, kita mau ngobrol untuk yang pertanyaan pertama, membahas mengenai remaja nih Bu. Dari Ibu sendiri sebenarnya masalah apa sih yang sering banget dihadapin sama remaja nih Bu? Oke, jadi kalau ngomongin remaja itu kan identiknya dengan apa? Biasanya kan memang pencarian identitas diri ya, gitu kan kalau ngomongin remaja nih. Jadi secara fase tumbuh kembangnya itu kan memang dia diawali dari anak-anak, kemudian dia di remaja, kemudian dia di dewasa. Nah, ternyata nih ada keterkaitan nih antara usia anak, remaja sampai dengan dewasa gitu kan. Nah, masalah-masalah yang dilalui oleh remaja itu pada saat dia di masa remajanya atau di masa dewasanya itu ternyata berhubungan ya pada saat dia ada di kondisi anak-anaknya, remajanya sampai dewasanya seperti itu. Jadi di fase tumbuh kembang itu memang harus benar-benar orang tua ya khususnya itu memang perhatian di situ agar pada saat dia remaja nanti, pada saat dia punya masalah dia bisa mengatasinya. Nah, kalau kembali ke masalah remaja itu karena dia pencarian identitas dirinya ya banyak lah ya masalahnya dia kan mungkin di usia-usia remaja. Kalau di BNN sendiri kan kita remaja itu dikatakan usia 12 sampai 21. Oleh karena itu kan di BNN punya program ketahanan diri remaja-remaja di level SMP dan SMA. Memang kita memberikan perhatian yang yang cukup intens ke remaja-remaja awal ya, karena itu remaja awal di mana mulai muncul masalah gitu kan. Kalau di masa kanak-kanak kan masih belum masalah masih diselesaikan, masih diselesaikan oleh orang tuanya. Gitu kan. Nah pada saat remaja dia harus belajar sendiri itu untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Jadi ya masalahnya ya dari misalnya dari masalah emosinya dia, kemudian masalah dengan sosialnya dia seperti apa. Nah dari situ semua kita berharap nih dari BNN juga punya program-program yang pengen remaja itu bisa menyelesaikan sendiri masalahnya seperti itu. Akhirnya saat dia bisa menyelesaikan masalahnya, dia akan terhindar dari perilaku-perilaku yang berisiko atau perilaku-perilaku yang membuat dia kesusahan di masa mendatang. Seperti itu. Pak Ilham. Dan tadi kan udah sedikit cerita detail ya strategi. Mungkin boleh dijelasin lagi nih ya, strategi apa sih sebenarnya Mbak Eko nih ya bisa digunakan untuk penyuluh narkoba untuk membangun kepercayaan, karena kan trust isu remaja tuh ya lumayan bimbang, labil gitu ya, bener kan, labil gitu. Mungkin dengan remaja atau mungkin dengan teman-temannya, dengan keluarga, biar mereka lebih cenderung mau bicara jujur dan terbuka. Oke, jadi kalau di kita itu kan ada ketahanan diri ya. Ini kebetulan saya bawa modulnya modul ketahanan diri anti narkoba nih, mungkin bisa dilihat. Nah, di program BNN terkait dengan ketahanan diri ini sebenarnya adalah memberikan kemampuan ya untuk remaja bagaimana dia menolak atau mencegah penyalahgunaan narkotika nih, khususnya kebetulan karena kita fokusnya di penyalahgunaan narkotika. Jadi dengan adanya ketahanan diri ini diharapkan si para remaja ini bisa terhindar dari perilaku berisiko. Tidak hanya penyalahgunaan narkoba, bisa perilaku berisiko lainnya. Misalnya kayak tawuran, bullying, atau yang lagi isu-isu viral sekarang ini kan memang banyak bullying ya. Nah, itu dengan memiliki kemampuan ketahanan diri itu atau yang biasa istilahnya dikenal dengan resilience. Remaja diharapkan bisa menyelesaikan masalahnya itu, masalah yang dia dapat di lingkungan sekolahnya itu tadi gitu. Nah, kebetulan ada 3 dimensi nih yang kita berikan peningkatan atau intervensi ya. Itu terdiri dari adanya regulasi diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosinya dari si remaja itu sendiri, kemudian
asertif untuk menolak ya, menolak segala bentuk penyalahgunaan atau perilaku berisiko lainnya. Dan satu lagi reaching out, yaitu berupa pencapaian hal-hal positif seperti itu. Oke, berarti masuk ke tiganya tadi Tiga ya. dimensi tadi. 3 dimensi itu. Tapi kita melihat sendiri apakah sepenting itu remaja untuk memiliki self regulation, asertif tadi, dan reaching out itu Bu, untuk hidup atau untuk bermasyarakat di tengah-tengah umum seperti itu Bu? Karena kan sekarang banyak banget remaja yang kayaknya lebih memilih aktif di sosial media, terus kayak lebih memilih juga tadi yang kita bilang masa-masa labil. Jadi ketika nanti ada tawaran cobain ini deh, kayak penasaran ya mau nyobain seperti itu. Nah, seurgensi apa sih 3 ketahanan diri tadi harus dimiliki remaja untuk masuk ke dalam dunia permasyarakatan gitu Bu? Oke, ya jadi remaja ini kan tadi mungkin di perilaku asertif ya, itu kan dia memiliki kemampuan untuk mengatakan apa yang dia tidak inginkan. Misalnya dia diminta temannya, atau selama ini yang kita tahu kan bullying itu ya, misalnya dia diminta temannya untuk melakukan hal yang dia tidak suka. Nah, dia harus bisa mengkomunikasikan itu kepada temannya seperti itu. Nah, kemudian juga selain itu di pencapaian positif atau reaching out itu adalah meningkatkan kemampuan remaja itu jikalau dia ada masalah, dia punya hubungan dengan orang lain gitu. Jadi di sini adalah fungsinya tadi yang remaja bicara dari hati ke hati ya. Jadi memang peran orang tua harus muncul juga di situ. Jadi orang tua itu kalau si remaja pengen bisa bicara dari hati ke hati, orang tua harus hadir juga kan di situ. Dan itu memang harus dibiasakan dari usia anak-anak gitu kan. Jadi tidak mungkin pada saat remaja dia akan bisa bicara langsung sama orang tuanya, maksudnya akrab ya, tanpa diawali dengan di masa anak-anaknya ya? Seperti itu kan. Jadi memang harus dimulai dari orang tua terlebih dahulu. Jadi kita mungkin sering banyak-banyak komunikasi ya sama anak, cerita hal-hal yang yang sepele lah ya di sekolahan kayak gitu. Nah, itu sampai remaja nanti hal-hal seperti itu dibiasakan. Jadi akhirnya si remaja itu akan terbiasa ya menceritakan permasalahannya dia misalnya yang berkaitan dengan sekolah, yang berkaitan dengan lingkungan sosialnya, yang berkaitan dengan emosinya dia, karena ya usia-usia mereka itu banyak pergolakan ya seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga di usia remaja juga mereka kadang masalahnya adalah mereka sudah mulai nggak mau dekat dengan orang tua gitu kan ya, agak menjauh ya gitu kan. Karena kayaknya udah nggak asik nih sama orang tua lebih, atau mungkin malah orang tuanya banyak, kalau aku cerita nanti malah malu sendiri atau malah, dijudge judgment gitu. Kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kenapa kamu begini? Nah, dia kadang lebih sukanya cerita sama teman gitu kan, yang yang seumuran kayak gitu. Nah, tapi selama kita orang tua juga memberikan masukan ke anak, misalnya tetap boleh berteman dengan siapa aja, tapi ya itu tadi tetap harus kita memilih selektif ya dalam berteman. Sebenarnya kalau saya pribadi lebih suka anak yang mau cerita sih ya. Intinya kan kalau dia punya masalah, dia bisa cerita ke siapa aja, ke orang tua, terutama kalau masih usia-usia sekolah ya. Kemudian bisa ke teman. Dan orang tua harus tahu nih teman-temannya seperti apa. Kemudian juga bisa ke yang sekarang kan boleh menulis diary ya, seperti itu, untuk mengeluarkan misal kayak unek-unek dia, permasalahannya dia, seperti itu sih. Nah, ini diharapkan program-program kita ini, ketahanan diri ini sudah banyak diberikan ya. Kalau kami di penyuluh itu sudah mulai materinya, materi-materi yang kita gunakan sudah mulai ke tadi 3 dimensi itu. Jadi kita memberikan keterampilan kayak gitu untuk remajanya agar mereka bisa bangkit dan tangguh seperti itu. Pernah nggak sih kamu dihantui suara-suara seperti ini? Bro, ada barang bagus nih. Pakai ini bisa bikin happy. Cobain deh. Ayolah. Stop. Suara-suara yang nggak baik. Guys, itu cara mereka buat ngajak kamu jadi pecandu narkoba. Jangan pernah sentuh narkoba. Gak ada gunanya. Kamu harus kuat menahan godaan. Kamu harus punya pendirian bahwa kamu gak akan pernah menggunakan narkoba. Nah, emang sepenting itu komunikasi ya, Penting apalagi banget. antara anak dan orang tua. Karena sesibuk apapun orang tua, kadang anaknya yang apalagi yang untuk masih SD ya Bu, SD, TK, yang kayak mau cerita apa, ibunya udah
sibuk dengan handphonenya jadinya anak akhirnya membuat benteng sendiri. Bener banget apa yang dikatakan Bu Eko tadi ya, Sobat Cegah ya. Tadi kan Mbak Eko ngomongin soal kita butuh orang lain juga nih kan ya, dan kita Bu Eko juga udah ngasih saran untuk orang tua seperti apa ke anaknya komunikasinya. Nah sekarang Ilham mau nanya seputar komunikasi remaja ke remajanya, Bu Eko. Karena kan mungkin memang kita kurang dekat dengan orang tua. Mungkin kita sebagai remaja atau mungkin mereka di luar sana sebagai remaja biar peka dan peduli dengan teman-teman sebayanya ini, biar mereka tuh bisa ngomong hati ke hati, biar mungkin curhatnya ke temen dulu kali ya, gitu. Biar si yang punya masalah ini punya stress relief yang luar biasa dari support systemnya atau teman-temannya dia tuh seperti apa, biar kita peka ya sebagai remaja. Ya jadi tadi kembali ya, fungsi keluarga tadi, pertama-tama orang tua memang harus tahu ya fase tumbuh kembang anak. Misalnya di usia-usia anak-anak mungkin mereka masih bergantung pada kita sebagai orang tua gitu kan. Kemudian di usia remaja dengan usia pertumbuhannya dia kan, dia mulai pencarian identitas itu tadi kan, dia mulai akan mencari yang sepemikiran dengan dia. Betul. Nah ini orang tua nih mungkin pada orang tua yang punya anak remaja mungkin agak kaget nih di usia-usia saat anak usia udah mulai menginjak remaja nih ada rasa seringkali musuhan gitu kan, seringkali musuhan kan sama anaknya gitu kan, karena dia ada pergolakan itu kan, dia kan, terus dia mungkin lebih nggak ngobrolnya ke orang tua, ke temen ya, peer seperti itu. Nah orang tua menyikapinya harus yaitu tadi, pertama memang itu emang itu adalah masa-masanya mereka ya, fasenya mereka jadi orang tua harus tahu dulu itu adalah fase mereka. Jadi saat orang tua sudah mengerti, tinggal bagaimana cara mengatasinya atau bagaimana sih berkomunikasi dengan si remaja ini gitu kan. Memang di dunianya remaja itu memang dia mulai dekat ke teman gitu. Namun orang tua juga tetap harus selalu monitor lah ya temennya, anaknya berteman dengan siapa, si remaja ini berteman dengan siapa. Kemudian, nah di sekolah pun juga baiknya juga kalau kebetulan kayak di sekolah anak saya itu disediakan ada guru, biasanya di sekolah ada guru BK ya. Nah itu sebenarnya juga guru BK itu juga bisa dimanfaatkan untuk si remaja untuk berkonsultasi ya, karena misalnya dia ada permasalahan, entah itu permasalahan individunya dia atau permasalahan dia dengan tugas-tugasnya dia, nah itu bisa dikomunikasikan kepada guru BK-nya atau dengan temannya. Tapi kan kadang kalau dengan temannya kan biasanya kan tidak ada solusi ya, lebih ke dengerin aja ya, lebih ke sharing ya, sharing aja cerita, lebih ke sharing. Tapi itu sebenarnya itu sudah salah satu bentuk kemampuan dia untuk menghadapi masalah gitu. Karena kan sebenarnya kan masalah itu semuanya kan ada solusi. Ada orang yang kecenderungan kalau ada masalah diam, tapi akan lebih baik lagi kalau punya masalah disampaikan kayak gitu kan. Artinya ada solusi ya kalau disampaikan ke orang lain. Tapi kalau dia lebih cenderung diam seperti itu, nah itu di situ kemampuan orang tua untuk mengenali emosi anak juga kan. Jadi kalau ada masalah harus seperti apa, itu harus kita sampaikan juga. Oke, karena remaja memang kayak gitu ya. Emosinya tuh sebanyak itu ya, kan anak-anak bukan, dewasa juga bukan. Ya, karena memang di masa-masa itu kan ya usia-usia 12-an misalnya ya itu kan kalau perempuan kan udah mulai menjelang seperti itu. Nah itu ada perubahan hormon, itu sangat. Nah orang tua yang berarti yang harus memang memahami mereka, guru juga memahami mereka. Oke. Kita balik lagi nih, Bu Eko kan penyuluh narkoba ahli muda nih Bu. Kita bicara tentang remaja sekarang kan juga rentan akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Iya, nah itu gimana sih kalau Bu Eko tuh misalnya mendapat audiensnya itu remaja, jadi kayak pemberian materi tentang info penyalahgunaan narkoba yang masuk ke mereka tapi tidak membuat mereka penasaran akhirnya menggunakan narkoba. Seperti apa nih Bu? Oke, jadi sebenarnya kalau ke remaja itu kita bisa menggunakan studi kasus ya, bisa kita perlihatkan misalnya kasus-kasus yang saat ini misal lagi viral gitu kan ya. Kan banyak nih ya, setiap hari di media kan kita pasti ada aja ya kasus-kasus yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika gitu kan. Misalnya yang menyangkut dengan public figure gitu kan. Terus efeknya gimana nih
ke si public figure-nya ini kan, apa yang setelah dia menggunakan narkoba, terus konsekuensinya apa gitu kan. Jadi yang untuk memudahkan mereka menerima adalah dari kasus sebenarnya, dari kita kasih contoh di realnya seperti apa gitu. Misalnya ada si A yang ketangkep narkotika, menyalahgunakan narkotika, kemudian habis itu kita sampaikan kan resikonya, ada resiko gitu kan saat dia menyalahgunakan narkotika. Kemudian selain resiko dia tertangkap secara hukumnya, misalnya ada resiko juga yang berdampak ke mentalnya dia kan, ke fisiknya dia, ke psikologisnya dia gitu. Nah, di situ kan tentu saja selain itu kan lebih ke materi ininya ya, materi inti. Nah, namun kalau remaja itu memang harus kita lebih suka interaktif ya, kalau untuk materi-materi gitu. Jadi kalau di ketahanan diri itu, di kegiatan soft skill atau RTS itu memang kita metodenya sudah mulai variatif gitu kan ya, udah mulai variatif, di mana bentuknya ya mereka sudah diajak untuk langsung menyelesaikan masalah. Jadi diberikan kasus, kemudian langsung bagaimana penyelesaian masalahnya dibahas bareng-bareng di situ. Oke, versi mereka masing-masing gitu ya. Iya, versi mereka masing-masing. Oke, terus kita kan mau ngomongin juga nih fenomena soal yang memang sekarang kan media sosial udah dipakai banyak orang, bahkan dewasa, remaja, anak-anak untuk bersosialisasi. Tapi kan sekarang kan dulu kalau tadi Bu Eko bilang nulis diary, tapi sekarang kan remaja sekarang kan maunya status curhatnya di status di story dan segala macam. Dan ini perbedaannya sangat melekat banget ya. Dulu kan nulis dan segala macam. Yang memang mereka juga kayak memiliki apa ya, nggak punya temen jadinya kalau apa-apa sosmed, maunya dunia maya aja, nggak mau dunia nyata. Ini gimana nih pendapat Ibu dan orang tua tuh nyikapinnya? Apakah memang kita harus sedetail itu sama anak ngawasinnya, atau kita punya metode lain nih untuk biar anak tuh nggak sendirian sebenarnya? Oke. Jadi memang sekarang kan memang anak-anak usia remaja sudah mulai banyak yang pegang ini ya, gadget sendiri ya, gitu kan. Jadi mereka lebih banyak kan sehari-hari juga waktunya dihabiskan untuk handphone kan ya, gitu. Mungkin selain sekolah misalnya dia dari pagi sampai sore gitu kan. Nah, seharian di rumah itu dia banyak menggunakan aktivitasnya banyak di gadget gitu kan. Nah, kalau dari untuk mengatasi itu ya sebenarnya kan memang kembali lagi memang dunianya anak-anak zaman sekarang seperti itu. Nah, tapi orang tua nih tetap dikendalinya, kalau sudah di rumah kendali kontrol kan ada di orang tua gitu. Jadi sebisa mungkin kalau menghindarkan mereka dari dampak gadget itu ya, si komunikasi dengan orang tua pun harus bagus gitu kan ya. Jadi komunikasi dengan anak, dengan orang tua harus intens gitu kan. Misalnya pada saat jam makan malam misalnya. Jadi ada satu momen, paling nggak ada satu momen itu kebersamaan orang tua dengan anak. Tidak mungkin sehari cukup 5 menit 10 menit, tapi itu dilaksanakan secara tiap hari misalnya. Jadi rutin gitu kan ya, rutin. Jadi di sela-sela waktu itu kita kita coba tanya-tanya misalnya gimana harinya, gimana ulangannya, seperti itu. Jadi itu yang akan membuat kedekatan kita dengan anak yang sampai nanti dia dewasa juga bisa insya Allah bisa menularkan dia ke keturunannya berikutnya begitu kan. Nah, dari situ juga orang tua punya kesempatan kan untuk misalnya untuk menceritakan hal-hal yang lagi viral atau yang ini ada seperti ini. Nah, kita bisa dalam kesempatan itu bisa sampaikan ke anak, jangan sampai hal yang seperti itu kayak gitu kan. Ini untungnya ruginya. Nah, pokoknya dari kesempatan yang kecil-kecil itu yang harus kita gunakan. Jadi tidak salah kok anak misalnya main gadget, tapi ya tetap ada waktu untuk kita kok sebagai orang tua berkomunikasi dengan anak. Itu intinya ngobrol. Setuju banget, karena juga Ilham di rumah punya keponakan yang dia tuh suka cerita. Nah, Ilham belajar juga nih Bu Eko bahwa kalau ketika si anak remaja ini bercerita, respon kita tuh nggak boleh flat. Tuh. Karena ekspresif ya. Karena pernah ada satu momen nih Beko, karena Ilham juga lagi capek, maksudnya ponakannya udah, Ilhamnya flat, dianya nangis karena nggak suka responnya. Kok begini gitu begini. ya. Jadi setelah dari situ
setiap Belajar apapun lagi itu, nih ya. wah keren banget, wah emang temennya jadi memang responnya orang tua juga jangan mungkin memang capek ya Bu Eko ya kerja dan segala macam, tapi kalau respon kita juga ekspresif, mereka juga punya apa ya ingatan memori, wah aku dihargai atau diapain gitu ya kalau gitu. Dan itu akan membuat dia pingin cerita lagi Nah, besok-besoknya gitu, karena penting. kayak dia merasa diterima ya ceritanya begitu, walaupun ya apa apresiasi aja ya, kita apresiasi gitu kan, misalnya sebelum tidur atau ya jam makan, nggak waktunya sebenarnya nggak membutuhkan waktu lama sih ya, cukup 10 menit gitu, tapi ada waktu itu tadi untuk bercerita dengan anak gitu. Dan itu berlangsung secara Berlangsung. terus-menerus. Terus Oke, dan terakhir ya Terakhir, Am. oke. Mungkin Bu Eko boleh memberikan tips nih untuk remaja yang memang udah terlanjur terpapar menggunakan narkoba atau terlanjur terpapar narkoba untuk mau membuka dirinya gitu. Jadi nggak Malu malu, nggak takut atau apa gitu atau memilih hal yang salah gitu. Gimana nih Bu tipsnya untuk mereka membuka diri dan ingin pulih, harus pulih bahkan seperti itu Bu. Oke, jadi untuk remaja ya dimanapun berada gitu, misalnya kalian saat ini apa ada masalah ya, mungkin masalahnya adalah apa itu tadi ya, Terpapar narkotika misalnya karena mungkin ikut-ikutan teman atau karena mungkin apa coba-coba seperti itu. Nah sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk kembali produktif lagi atau kembali pulih gitu kan. Nah di situ kita ceritakan kepada orang tua pertama kali ya, yang paling kita karena anak itu dekatnya dengan orang tua, jadi kita ceritakan dulu kepada orang tua, dan di situ orang tua juga nggak boleh marah yang pertama gitu kan, atau karena orang tua yang paling terpercaya kan tentunya ya saat kita punya masalah itu, jadi diceritakan kepada orang tua, nanti akan solusinya tentu saja solusinya kalau untuk penyalahgunaan narkotika kan direhabilitasi ya, BNN dengan apa IPWL-nya siap menerima semua keluhan dari masyarakat ya untuk remaja, dan di situ juga gratis dan aman, untuk datanya kan aman seperti itu. Nah kalau bisa diketahui mereka bisa lapor secara lebih cepat, itu kan akan lebih baik karena bisa langsung ditangani gitu kan. Artinya dia mungkin masih di fase coba-coba gitu kan, jadi nggak sampai ke adiktif gitu. Jadi siapapun kalau merasa kok saya merasa apa ya sudah pernah menyalahgunakan narkoba, nah ada baiknya langsung aja dilapor ke orang tua, kemudian nanti bersama orang tua nanti ke BNN, di IPWL akan diterima, di asesmen, dan akan mendapatkan perawatan baik itu jalan ataupun inap. Mungkin seperti itu. Oke. Jangan takut lagi Jangan untuk takut bicara. lagi. Betul. Jadi sebagai remaja kita juga harus aware, peduli, jangan lupa komunikasi yang baik dan benar dengan teman dan juga orang tua. Orang tua. Khususnya juga orang tua ya, jangan cuek, jangan flat, ekspresif pokoknya Iya, untuk dan orang remaja. tuanya pun jangan posesif terlalu yang Iya, jangan mengekat ngekang. gitu. Iya. Karena memang remaja tuh aktif, jadi kita harus bisa kontrol diri ya Bu Eko ya. Iya, Untuk betul, bisa betul. bicara dari hati ke hati. Betul, terima kasih Bu Eko Iya, udah bercerita. sama-sama. Dan kita akan ketemu lagi di CNS Corner berikutnya bersama penyuluh narkoba yang lainnya. Dadah.